Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, dan malam, Bapak Ibu, dan juga teman-teman sekalian. Jadi perkenalkan kami mahasiswa mata kuliah Sistem Industri Berkelanjutan dari kelompok A7 dengan saya sendiri Gita Tina Paesu dan juga teman saya Adrisi Zaneta akan menjelaskan terkait hasil pengerjaan kami, yakni terkait dengan utilization of food waste in the circular economy in East Java. Jadi penelitian ini dasari dengan adanya tingginya food loss and waste di Indonesia. Berdasarkan data Kementerian Lingkungan Hidup, pada tahun 2018 sebanyak 44% timbunan sampah di Indonesia merupakan sampah makanan dan juga hal tersebut menjadi penyebab Indonesia diklaim sebagai negara penghasil FLW terbesar kedua di dunia. Nah, hal tersebut juga didukung dengan adanya data-data seperti hal tersebut. Diketahui bahwa timbunan sampah itu terjadi banyak 115 sampai 184 kg per kapita per tahun. Nah, dengan data-data tersebut diketahui bahwa tanpa pengendalian diestimasikan bahwa timbulan LW Indonesia pada tahun 2045 mencapai 354 kg per kapita per tahun dan hal tersebut tidak boleh dilanjutkan. Oleh karena itu kita melakukan penelitian ini untuk mengetahui adakah skenario-skenario solusi untuk dapat dilaksanakan sehingga hal tersebut tidak dapat terjadi di Indonesia ataupun secara khusus di Jawa Timur. Next. Berikut permasalahan yang timbul dalam tugas besar kami, yaitu yang pertama, bagaimana cara mengolah limbah makanan menjadi barang yang memiliki value added, kemudian bagaimana hasil pengolahan limbah makanan dapat mengurangi dampak lingkungan, serta apa rekomendasi skenario yang diusulkan untuk mengurangi dampak lingkungan. Berikut merupakan analisis dari limbah makanan. Yang pertama merupakan sumbernya sendiri, yaitu limbah makanan dapat bersumber dari rumah tangga, restoran, pertanian, industri pangan, perikanan, perkebunan perikanan maupun retail. Kemudian di sini juga dianalisis komposisi limbah makanan ini serta komoditas dari limbah makanan. Kemudian kita tahu bahwa limbah makanan menghasilkan gas metana serta hidrogen sulfida yang dapat menimbulkan efek rumah kaca, kemudian berimbas pada perubahan iklim, penipisan ozon, hujan asam, serta permasalahan sistem pernafasan. Kemudian di sini juga dijelaskan bagian dari pretreatment limbah makanan yang akan diolah menjadi produk jadi. Jadi di sini terdapat pengolahan berdasarkan physical, mechanical, biological, chemical, thermal, serta kombinasi. Nah, di sini ada skenario produk dan usulan skenario yang kami usulkan, yaitu terdapat 3 produk biogas, pupuk, serta biodiesel dengan 3 rancangan skenario, yaitu yang pertama dengan menggunakan teknologi anaerobic digestion yang digunakan untuk memproduksi biogas serta pupuk hayati. Kemudian terdapat teknologi BSFL composting yang akan digunakan untuk pembuatan pupuk kompos serta integrasi teknologi AD dan BSFL. Di sini terdapat output produk biogas, pupuk, serta biodiesel. Okay, next, berikut merupakan bagian dari skenario pengolahan sisa makanan. Yakni terdapat skenario 1, 2, 3. Di sini terdapat langkah-langkah serta produk yang dihasilkan. Nah, skenario tersebut sudah diimplementasikan di Indonesia, dan secara detailnya teknologi AD sendiri Indonesia sudah menerapkan program biru yang merupakan program biogas berskala kecil dengan program kubah beton dan teknologi biomiru. Kemudian di sini juga terdapat implementasi BSFL composting, di mana terdapat proyek pengomposan yang telah sukses diterapkan di Indonesia, serta terdapat implementasi integrasi antara teknologi AD dan BSFL, yang mana sudah diimplementasikan di Kota Depok, dan berikut merupakan data distribusi dari food waste-nya. Kemudian berdasarkan analisis ataupun solusi yang sudah dipaparkan sebelumnya, dalam hal ini kita akan mengetahui apakah rencana-rencana ini akan memberikan keuntungan besar di Indonesia, khususnya di Jawa Timur. Oleh karena itu, kita menggunakan yang pertama itu ada analisis investasi dan juga biaya. Diawali dengan analisis investasi awal, kemudian dilanjutkan dengan maintenance cost, kemudian dilanjutkan juga dengan analisis pada biaya operasional,
dengan menggunakan asumsi dan aturan yang telah disebutkan pada slide-slide tersebut. Nah, dari analisis-analisis tersebut dapat diketahui bahwa skenario dengan investasi terendah adalah skenario 2, dan juga skenario dengan biaya maintenance terendah adalah skenario 2, skenario dengan biaya operasional terendah adalah skenario 1. Nah, dari analisis ini akan menjadi input untuk analisis kelayakan ekonomi yang pertama menggunakan IRR dengan nilai MAR sebesar 10%. Nah, dari hasil dari IRR tersebut diketahui bahwa skenario 1 belum layak atau tidak layak diaplikasikan karena dinilai kurang menguntungkan. Sedangkan skenario 1 dan 2 layak untuk diaplikasikan dalam dunia nyata, namun skenario 3 lebih menguntungkan dengan nilai IRR sebesar 23%. Karena analisis kelayakan ekonomi juga dilaksanakan mengenai payback period dengan hasil di mana skenario 1 membutuhkan 1,3 tahun untuk mencapai titik impas, sedangkan skenario 2 membutuhkan waktu 2,9 tahun, skenario 3 membutuhkan waktu 2,788 tahun, sehingga dari sini kita mengetahui bahwa skenario 1 memiliki nilai atau waktu tercepat untuk mencapai titik impas. Next. Kemudian, halnya akan menjawab pertanyaan kedua, yaitu manakah skenario terbaik yang mampu dilaksanakan. Nah, hal tersebut dapat dinilai dengan menggunakan beberapa metode, seperti yang pertama ada weighted scoring matrix dan juga analytical hierarchy process atau HP. HP digunakan untuk menentukan bobot dari masing-masing kriteria yang telah ada di PPT. Kemudian weighted matrix scoring itu digunakan untuk menentukan skenario terbaik berdasarkan bobot dan nilai dari masing-masing skenario. Next. Nah, dari hal tersebut didapatkan bahwa skenario kedua merupakan skenario dengan nilai tertinggi dalam weighted scoring matrix, sehingga dari situ kami merekomendasikan skenario 2 untuk diimplementasikan dalam rangka mengurangi limbah sampah makanan khususnya di Jawa Timur dengan nilai sejumlah 2,325 dan nilai tersebut dinilai sangat jauh dibandingkan skenario-skenario lainnya. Oke, berikut merupakan kesimpulan dari tugas besar kami, yaitu yang pertama, limbah makanan dapat dikelola dengan pre-treatment tertentu seperti physical, mechanical, biological, chemical, thermal. Kemudian selanjutnya dilakukan proses lanjutan untuk menghasilkan produk biogas, pupuk, dan biodiesel dengan menggunakan metode tertentu seperti teknologi AD, kemudian BSFL, composting, serta integrasi antara keduanya. Dan yang kedua, pengolahan limbah makanan dengan mengubah limbah makanan menjadi biogas, pupuk, dan biodiesel dapat mengurangi dampak lingkungan. Dalam hal tersebut, terdapat penyusutan CO2 dan metana yang dapat menyebabkan perubahan iklim dan pemanasan global. Kemudian yang ketiga, berdasarkan analisis yang telah dilakukan, skenario 2 yakni menggunakan Black Soldier Fly larvae composting dipilih karena menghasilkan profit yang lebih menguntungkan serta pengaruh yang tinggi terhadap penurunan dampak lingkungan. Berikut merupakan referensi yang kami gunakan dalam tugas besar kami. Terima kasih. Sekian dari kelompok A7.